Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Istilah nuzulul Quran buat kita nggak asing lagi. Sudah sering kita dengar di bulan suci Ramadan seperti saat ini. Tetapi yang ingin perlu kita pertanyakan kepada diri kita adalah seberapa besar perhatian kita terhadap Al-Quran yang Allah turunkan. Pertama kita ingin lihat dari istilah nuzul Quran terlebih dahulu, bahwa Al-Quran yang Allah turunkan ini mempunyai beberapa waktu penurunan serta tempat penurunannya. Pertama, Al-Quran itu Allah tempatkan di satu tempat yang namanya Lauhil Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Itu sejak zaman azali, sejak dahulu kala Allah sudah tempatkan Al-Quran di tempat yang namanya Lauhil Mahfuz. Kemudian pada saat-saat sudah mendekati kebangkitan Nabi kita Muhammad SAW menjadi seorang Rasul, Al-Quran yang berada di Lauhil Mahfuz ini Allah pindahkan, Allah turunkan ke tempat yang namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah ini kalau kita artikan dengan bahasa kita, rumah kemuliaan. Di mana adanya? Fis sama'id dunya, di langit yang terendah. Artinya boleh kita katakan bahwa Allah sudah posisikan Al-Quran di tempat yang sudah dekat dengan bumi yang kita huni ini. Nah, pemindahan Al-Quran ini dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itulah terjadi pada bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Kita bertanya lagi, bulan Ramadan kan panjang, 1 bulan. Di malam apa Allah turunkan Al-Quran ke Baitul Izzah ini? Allah tegaskan lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Nah, ini penurunan ini, pemindahan ini sekaligus seluruh Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah yang terjadi pada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Juga disifati Lailatul Qadar itu sebagai malam yang penuh keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya Al-Quran kami turunkan pada malam yang penuh keberkahan. Nah, mungkin kita bertanya lagi, kapan itu Lailatul Qadar? Kapan itu Lailah Mubarakah? Malam yang penuh keberkahan. Nah, inilah yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya kita sebagai hamba-hamba Allah mencari dan menanti ataupun berburu malam Lailatul Qadar ini. Nah, itu nanti ada bahasan tersendiri kapan kita dianjurkan untuk mencari, atau dengan bahasa lebih gagah lagi memburu Lailatul Qadar. Artinya ada semangat kita untuk mencari Lailatul Qadar. Kemudian setelah Al-Quran itu berada di Baitul Izzah, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan waktunya untuk diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai pertanda bahwa beliau sejak mulai pertama menerima wahyu Allah Subhanahu berupa Al-Quran, saat itulah beliau sudah dinobatkan sebagai utusan Allah di muka bumi, sebagai Rasulullah SAW. Nah, ini yang diketahui oleh para ahli sejarah, kapan kejadian turun Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun terdapat perbedaan pendapat, tetapi istilah nuzul Quran yang dipahami oleh para ulama dan juga kita mengistilahkan nuzul Quran adalah pada malam 17 Ramadan. Pertanyaan lagi muncul, dari mana
angka 17 Ramadan ini diambil oleh ahli sejarah. Unik sekali, para ulama-ulama kita terdahulu, memang mereka itu apabila menemukan sesuatu, mereka berusaha mencarinya di dalam Al-Quran. Mencari jawaban dalam Al-Quran. Apa jawaban dari persoalan ini? Mereka bertanya-tanya, kapan sih Nabi kita Muhammad SAW itu menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau kapan sih terjadinya penurunan Al-Quran yang pertama dari Baitul Izzah kepada Nabi kita Muhammad SAW? Alhamdulillah mereka temukan. Di mana mereka temukan? Mereka baca dalam surah Al-Anfal ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walir rasuli walidzil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jama'an. Poinnya adalah di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, in kuntum amantum billah, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma anzalna ala abdina, dan beriman kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Allah turunkan Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad SAW adalah yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Di hari pembeda, hari di mana bertemunya dua pasukan. Yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ini dia poin yang ditemukan oleh para ulama. Apa yang dimaksud dengan yaumal furqan yaumal taqal jam'an ini? Sahabat aku yang dirahmati Allah, begini. Yaumal furqan artinya hari pembeda. Hari pembeda itu diistilahkan ataupun diberikan kepada hari di mana Allah turunkan Al-Quran. Syahru Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai pembeda, diturunkan Al-Quran itu sebagai pembeda antara hak dengan yang batil. Demikian pula hari pembeda itu juga terjadi pada perang Badar yang dicatat dalam sejarah terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Nah, maka ketemu kita nih, ada kata yaumal furqan, hari pembeda, ada kata yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua pasukan. Dua pasukan yang dimaksud ini adalah para ulama sejarah memahami ialah peristiwa perang Badar, di mana saat itu perang besar pertama yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy di lokasi atau di tempat yang namanya Badar. Wilayahnya sudah dekat ke kota Madinah. Nah, di sini Allah sifatkan yaumal taqal jam'an, dan itu juga yaumal furqan. Dengan terjadinya perang Badar ini, maka nampaklah, zohirlah, ya, ada perbedaan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang berada di garis Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang menyimpang. Kaum muslimin saat itu jelas, ya, mereka berada di bawah panji Rasulullah SAW yang tentunya berada di garis ataupun di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum kafir Quraisy tentunya berada di jalan yang menyimpang. Jelas sekarang bahwa di saat itu terjadi pemisah. Jelas sekali mana yang hak, mana yang batil. Yaumal furqan, yaitu yaumal taqal jam'an. Nah, lalu bagaimana ulama mensinkronkan antara penerimaan wahyu oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan perang Badar? Ada kesamaan istilah. Kesamaannya apa?
bahwa baik turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW maupun perang Badar di tahun kedua Hijriah ini, dua-duanya diistilahkan dengan Yaumal Furqan, hari terjadinya pemisah mana yang hak, mana yang batil. Dan dicatat dalam sejarah, Yaumal Taqal Jam'an itu terjadi perang Badar pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga para ulama memahami bahwa kalau begitu ayat tadi in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an mengisyaratkan bahwa Allah menurunkan wahyu pertama kepada hambanya ialah tepat pada tanggal 17 Ramadan. Karena digandeng dengan yaumal taqal jam'an. Maka di sini kita pahami bahwa walaupun peristiwanya berbeda tahun, ya, tetapi ada kesamaan, yaitu kesamaan hari dan kesamaan tanggal, yaitu tanggal 17 Ramadan terjadi perang Badar dan 17 Ramadan pula terjadi penurunan Al-Quran yang pertama sekalipun tahunnya berbeda. Sahabat aku yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu manakala kita sebut nuzul Quran, kita langsung memahami bahwa yang dimaksud nuzul Quran di sini adalah memperingati malam diturunkannya wahyu pertama kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaan lain muncul lagi kepada kita bahwa Al-Quran sudah ada di hadapan kita. Al-Quran sudah disampaikan seluruhnya oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya. Bagaimana sikap kita kepada Al-Quran? Sahabat yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa kondisi umat Islam saat ini tidak akan kembali baik seperti kondisi terdahulu manakala mereka tidak segera menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai tuntunan hidup. Tapi sayang, dalam realitanya kita melihat bahwa saudara-saudara kita, umat Islam saat ini, bahkan sejak beberapa puluh tahun yang lalu, sudah banyak yang meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan bacaannya, meninggalkan penghayatannya, meninggalkan tadaburnya, bahkan meninggalkan amalan-amalan ataupun mengamalkan kandungan Al-Quran. Kita mengakui bahwa kaum muslimin saat ini sudah banyak meninggalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Maka untuk memperbaiki kondisi kita tidak ada lain kecuali kita harus pertama menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, pedoman hidup kita. Yang kedua, selalu kita berinteraksi dengan Al-Quran dari mempelajarinya, membacanya, menghafalnya, menghayatinya atau mentadaburinya dan mengamalkannya, lalu juga mengajarkan orang lain dan mendakwahkannya. Ingat pesan Nabi kita Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allam. Jadilah manusia terbaik. Siapa manusia terbaik? Man ta'allamal Qur'an wa 'allam. Manusia terbaik ialah orang yang mau semangat mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Mempelajari dalam arti bukan hanya sekedar bisa membaca, bisa memahami, tapi juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab Al-Quran diturunkan bukan hanya sebatas untuk dibaca, tetapi untuk dijadikan pedoman dalam menuntun hidup kita atau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berbahagialah manakala di hati kita sudah ada keinginan, sudah ada tekad, sudah ada semangat untuk mau mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan momen Ramadan tahun ini akan menjadi lompatan untuk kita semangat mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.